Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah sistem berbasis pengetahuan yang beranggotakan yang pertama ada Dede Ilman Septiawan, yang kedua ada Friday Fajar Andika, ingin mempresentasikan mengenai metode dan implementasi SWOT training. Topik pembahasannya yang pertama, konsep dasar. Di sini ada definisi, teori, dan perbandingan dengan forward chaining. Yang kedua ada algoritma, yaitu logika dan struktur data yang digunakan. Yang ketiga ada implementasi, seperti studi kasus nyatanya, yaitu medis, debugging, dan AI modern. Yang selanjutnya, konteks sistem pakar. Reward chaining adalah salah satu metode inferensi utama dalam sistem pakar. Expert system. Sistem ini dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli manusia. Yang kedua ada inference engine. Mesin inference adalah otak dari sistem pakar. Ia menggunakan aturan logika, if, then, rules untuk memproses data dari knowledge base dan menghasilkan kesimpulan baru. Apa itu backward chaining? Backward chaining, runut balik, adalah metode inferensi yang bekerja secara mundur dari tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tujuan tersebut. Dimulai dengan hipotesis kesimpulan, lalu sistem bertanya, bukti apa yang saya butuhkan untuk menyatakan ini benar? Yang selanjutnya ada filosofi goal driven. Yang pertama, berlawanan dengan intuisi sebab akibat yang linier. Yang kedua, mirip dengan cara kerja detektif memecahkan kasus, mulai dari mayat, fakta akhir, mencari motif dan bukti fakta pendukung. Yang ketiga, sangat efisien ketika jumlah kemungkinan hasil sedikit namun jalurnya kompleks. Komponen utama yang pertama ada knowledge base, basis pengetahuan yang berisi sekumpulan aturan, rules, dan fakta statis tentang domain masalah. Yang kedua, working memory, yaitu penyimpanan sementara untuk fakta-fakta yang sedang diobservasi atau dibuktikan selama proses. Yang ketiga, inference engine, yaitu mekanisme yang mengontrol navigasi aturan, mencocokkan goals dengan konsekuensi. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, tentukan goals. Sistem memulai dengan hipotesis, contoh pasien sakit flu. Yang kedua, cari aturan. Cari aturan di knowledge base yang konsekuensinya adalah goal tersebut. Yang ketiga, verifikasi premis. Periksa bagian if dari aturan tersebut. Yang keempat, sub goal. Jika premis belum diketahui, jadikan premis tersebut sebagai sub goal baru dan ulangi proses. Yang selanjutnya bisa kita lihat visualisasi struktur pohon. Proses backward chaining membentuk pohon pencarian terbalik, inferred tree. Yang selanjutnya, contoh logika nyata diagnosa IT. Skenario mendeteksi penyebab server down. Diketahui aturan R1-nya, if koneksi timeout and disk penuh.
then server crash. R2, if ping gagal, then koneksi timeout. R3, if space kurang 1%, dan disk penuh. Fakta lapangan, yang pertama, ping ke server gagal. Yang kedua, storage tersisa 0%. Misi buktikan server crash. Yang pertama, goal server crash, cek R1. Yang kedua, perlu timeout dan disk penuh, sub goals. Yang ketiga, cek timeout match R2, butuh ping gagal. Ping gagal, ya fakta timeout valid. Yang keempat, cek disk penuh match R3, butuh space kurang 1%, space 0%, ya fakta disk penuh valid. Yang selanjutnya ada forward versus backward chaining. Ada pertama ada arah, kata, strategi, deskripsi penggunaan. Mari kita bahas satu persatu. Arah, fitur arah, forward chainingnya, data, kesimpulan, backward chaining, kesimpulan, data. Yang kedua, fitur pendekatan. Forward chaining ya, data driven bottom up. Backward chaining ya, goal driven top down. Fitur ketiga, strategi. Forward chaining-nya bridge first serve. Backward chaining-nya depth first serve. Fitur keempat, efisiensi, yaitu forward chaining-nya bisa menghasilkan banyak aturan tak relevan. Backward chaining-nya efisien, hanya memeriksa aturan relevan. Fitur kelima, penggunaan. Forward chaining-nya monitoring, lining, control. Backward chaining-nya diagnosa, debugging, pembuktian. Kapan menggunakan backward chaining? Yang pertama ada goal spesifik. Ketika Anda memiliki hipotesis spesifik yang ingin diuji atau dibuktikan. Yang kedua, diagnostik. Masalah dimulai dari gejala hasil akhir dan perlu dicari penyebabnya. Fakta awal. Yang ketiga, data sedikit. Ketika fakta awal tidak banyak diketahui, namun aturan sudah jelas. Yang selanjutnya, keuntungan. Yang pertama ada fokus terarah. Tidak membuang waktu mengevaluasi aturan yang tidak berhubungan dengan tujuan. Yang kedua, interaktif. Cocok untuk sistem yang bertanya pada user hanya jika diperlukan. Misal apakah mesin panas, hanya jika relevan. Yang ketiga, penjelasan logis. Mudah melacak balik mengapa sebuah kesimpulan diambil. Keuntungnya memiliki efisiensi tinggi. Hanya memproses data yang relevan dengan goals yang sedang diuji. Keterbatasannya yang pertama ada kompleksitas implementasi, yaitu algoritma lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan forward chaining sederhana karena membutuhkan manajemen state atau rekursi untuk sub goals. Yang kedua itu ada infinite slopes. Risiko terjebak dalam lingkaran tak berujung jika aturan saling berujuk. Ya, A butuh B, B butuh A. Tanpa penanganan visited stage yang baik. Yang selanjutnya itu logika implementasi. Yaitu yang pertama ada goal stack. Yaitu tumpukan untuk menyimpan sub goal yang sedang diproses. Yang kedua rule matching.
yaitu fungsi pencarian cepat untuk menemukan aturan berdasarkan konsekuensi. Yang ketiga, repository, yaitu database dinamis yang terupdate setiap kali sub goal terbukti benar. Yang selanjutnya, studi kasus. Machine, sistem pakar legendaris sejak 1970-an untuk mendiagnosa infeksi bakteri darah. Yang pertama, goal, identifikasi organisme penyebab infeksi. Yang kedua, proses, bertanya gejala pada dokter hanya jika diperlukan untuk membuktikan hipotesis bakteri tertentu. Yang ketiga, hasil, akurasi secara spesialis, membuktikan kekuatan backshot chaining. Yang selanjutnya, US Chess, debugging and IT. Teknisi dan programmer menggunakan backshot chaining secara intuitif setiap hari. Di sini ada skenario. Server down, gagal, fix server. Yang pertama ada cek database, sub goal 1. Yang kedua database down, cek disk space, sub goal 1.1. Yang ketiga disk penuh, fakta ditemukan. Yang selanjutnya era modern, Neurosymbolic AI. Backshot chaining kembali relevan dalam penggabungan LLM dengan logika simbolik. Yang pertama, masalah LLM, halusinasi dan logika yang tidak konsisten. Yang kedua, solusi, menggunakan LLM untuk memahami bahasa, lalu menggunakan backshot chaining software untuk memverifikasi logika langkah demi langkah. Yang ketiga, hasil AI yang lebih akurat dan explainable. Kesimpulannya yaitu backshot chaining adalah metode fundamental yang kuat untuk pemecahan masalah berbasis tujuan. Meskipun klasik, prinsip goal-driven tetap menjadi fondasi penting dalam algoritma pencarian, verifikasi, otomatis, dan sistem AI hibrida masa depan. Terima kasih yang telah menyaksikan atau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.